Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan serta keberuntungan dalam segala aktivitas kita dan segala apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam konten ini masih di seputar murai batu, dan saya ingin berbagi pengalaman saya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Apabila nantinya ini memang bermanfaat, silahkan diambil. Apabila ini tidak bermanfaat, silahkan diabaikan saja, gitu ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi ilmu, kita sama-sama berbagi pengalaman. Masih di seputar murai batu, pengalaman ataupun topik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu tentang murai batu yang turun ke lantai ataupun nebok, gitu ya teman-teman ya. Yang mungkin permasalahan nebok ini ataupun turun lantai ini biasa sering atau terjadi pas di gantangan ketika burung kita dilombakan. Permasalahan itu muncul karena berbagai sebab, gitu ya teman-teman ya. Dan saya akan sedikit berbagai ilmu ataupun berbagi berbagi cerita tentang penyebab dan solusi murai kita bisa turun ke lantai ataupun murai batu kita nebok ke bawah, gitu ya teman-teman. Nah, murai batu ketika dilombakan, ketika terjadi turun ke lantai ataupun nebok, itu akan mengurangi nilai kita dan bisa didiskualifikasi tentunya ya, tergantung EO-nya yang menyelenggarakan biasanya. Dan kita tidak bisa jadi juara, gitu ya. Ibaratnya sudah main oke, sudah main enak, tiba-tiba ambles ke bawah ataupun turun ke bawah. Jadi kita tidak bisa juara dan akhirnya ya agak-agak lemes biasanya kan gitu sebagai pemilik. Nah, apa sih penyebabnya? Ini yang poin yang pertama yang akan saya bahas. Apa sih penyebab murai batu turun ke lantai ataupun nebok? Biasanya disebabkan karena satu, burung ini masih muda teman-teman ya. Karena ketidaksabaran kita sebagai pemilik, keinginan kita sebagai pemilik untuk segera dilombakan, burung yang mungkin masih muda ingin melihat faktornya seperti apa ya, dilombakan dibawa ke lat beran ataupun ke lat pres misalnya seperti itu. Nah, karena apa? Burung yang masih muda ini emosinya belum stabil, birahinya belum stabil, dan tingkat fokus akan faktornya juga belum stabil teman-teman semuanya ya. Ya ibarat seperti anak kecil lah, ibarat seperti anak-anak yang masih kecil, masih sukanya main-main, masih sukanya bercanda, masih sukanya belum fokus terhadap sesuatu yang dikerjakan, misalnya seperti sama dengan halnya burung teman-teman ya. Burung juga mungkin seperti itu. Ketika di gantangan, ketika dia masuk arena perlombaan, dia belum mempunyai pengalaman, dia belum mempunyai mental yang bagus. Ketika dilombakan, dia akan fokus dengan dia akan fokus dengan keinginannya sendiri. Kadang dia turun, kadang dia lompat, kadang dia macam-macam lah itu tingkahnya karena masih kecil kan gitu. Jadi belum punya sifat stabil di emosi dan birahinya. Itu bisa menyebabkan turun ke lantai juga. Itu. Yang kedua, kenapa murai batu bisa turun ke lantai ataupun nebok? Kedua, karena mungkin terlalu over emosi teman-teman ya. Kita bicara ketika memang sudah burung dewasa. Burung dewasa ketika sudah digantangkan atau dilombakan, ketika turun lantai, mungkin emosinya terlalu tinggi, dia menggebu-gebu ya. Ketika melihat lawan dia menggebu-gebu, apalagi yang sujud-sujud gitu kan, sujud gitu, akhirnya terlalu emosi, dia bisa turun ke bawah saking terlalu emosinya gitu ya teman-teman ya. Bisa dikarenakan terlalu emosi di pas saat dilombakan, itu teman-teman. Jadi itu yang poin kedua, dikarenakan mungkin terlalu emosi. Terus kemudian
Bisa disebabkan juga karena burung ini lapar, teman-teman ya. Nah, ini perlu diperhatikan, hal kecil tapi perlu diperhatikan. Ketika di gantangan, ini kemauan burung kita ini setting dengan dia kenyang atau settingan lapar, gitu ya teman-teman ya. Ketika memang settingan kenyang, burung itu harus dengan kita kenyangkan dulu supaya dia tidak fokus nantinya ketika di gantangan mencari makanan di bawah lantai kan gitu. Kita kenyangin dulu. Ketika memang burung itu setting lapar, dia sudah fokus, ya sudah kita setting lapar, gitu ya teman-teman. Jadi ketika memang burung itu maunya setting kenyang tetapi kok akhirnya dia masih lapar, biasanya ketika melihat sesuatu hal kecil di karpet ataupun ada apa di karpet itu langsung turun gitu, karena mungkin dia masih belum kenyang gitu teman-teman. Bisa jadi itu bisa nepok ataupun turun. Nah, itu bisa disebabkan juga karena mungkin dia settingannya settingan lapar ataupun settingan kenyang. Kita harus diperhatikan teman-teman ya. Itu. Kemudian yang ketiga, murai batu nebok ataupun turun ke lantai biasanya juga bisa disebabkan karena tangkringan, kurang nyamannya tangkringan teman-teman ya. Ini coba tangkringannya ini karena mungkin kurang nyaman, dia kurang fokus lagi membawakan lagu, tiba-tiba kena apa itu, tiba-tiba kena serat pada tangkringannya ataupun kena apa hal-hal yang mungkin menggajal di kakinya, mungkin kurang nyaman ya, itu bisa menyebabkan juga turun ke lantai. Dan apa solusinya? Yang pertama mungkin tadi karena mungkin burung masih muda itu solusinya ya kita sabar dulu lah, kita sabar dulu untuk menggantangkan burung tersebut ya. Andai kata pingin digantangkan ya jangan terlalu sering gitu ya teman-teman ya, karena pembentukan mental ini dari burung masih muda itu masih labil gitu ya teman-teman ya, masih belum stabil untuk kita gantangkan dari emosi maupun birahinya itu. Terus kemudian solusi yang kedua karena mungkin apa tadi settingan karena mungkin terlalu over emosi ya, kita setting di rumah, kebiasaan di rumah kita mau berangkat lomba itu seperti apa, yang tahu teman-teman sendiri. Ini burung harus settingan tinggi ataupun settingan sedang ataupun settingan rendah gitu ya teman-teman. Jadi harus kita cermati itu. Kemudian ini masih termasuk dalam settingan, maunya ini burung lapar atau burung kenyang. Kalaupun burung ini settingannya harus kenyang, kita kenyangin dulu beberapa sesi sebelum mungkin naik ataupun sudah kenyang di rumah atau gimana, ini yang tahu teman-teman semuanya. Kalau mungkin settingannya settingan lapar ya udah kita biarin saja, nanti settingan memang settingan lapar karena outlier-nya mungkin faktornya keluar itu ketika settingan lapar, juga teman-teman yang tahu gitu ya teman-teman ya. Kemudian solusi berikutnya karena mungkin tangkringan. Ketika memang itu karena tangkringan, kita coba ganti dengan diameternya yang lebih kecil ataupun diameternya lebih besar ya, dibandingkan dengan tangkringan yang sudah kita pakai gitu. Kemudian coba ganti juga dengan mungkin yang seratnya agak halus atau pakai apalah yang mungkin nanti dilihat setelah diganti itu, dilihat coba ini nyaman enggak. Kalaupun tidak nyaman, ganti lagi, coba yang pakai serat ataupun yang pakai amplas ataupun yang pakai ampa. Kita lihat titik nyaman dari burung tersebut. Ketika memang burung tersebut nyaman dengan pelangkringan yang sudah kita coba, pakai itu gitu ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu karena mungkin karpet ini juga pengaruh teman-teman ya. Biasanya karpetnya dia sukanya warna hitam, ketika dibalik warna merah biasanya kan, itu kan karpet itu ada dua warna, hitam sama merah gitu dibalik gitu kan, ada hitam ada merah. Ketika dibalik warna merah biasanya juga dia juga nggak mau juga bisa. Itu juga hal kecil tanpa kita sadari juga berpengaruh. Dan solusinya ketika memang karena karpet sering turun, bisa jadi kita solusinya bisa dikasih ranjau teman-teman ya. Tapi dengan satu catatan, ketika kita lombakan kita harus tahu dulu ini EO ini membolehkan enggak. Misalnya kita menggunakan ranjau gitu kan. Kadang-kadang kan ada tuh yang EO yang tidak memperbolehkan untuk kita memakai ranjau. Ada juga yang mungkin boleh pakai ranjau asal tidak kelihatan. Nah, itu cara kita untuk menyiasati bagaimana mungkin dikasih ranjau boleh tetapi biar tidak kelihatan ranjaunya. Monggo, itu banyak lomba-lomba besar yang mungkin juga memperbolehkan
asal mungkin ranjaunya tersebut tidak terlalu kelihatan ataupun mencolok. Misalnya ranjaunya tersebut dikasih bola atau dikasih duri-durian pakai itu apa namanya plastik, atau bisa dikasih rumput-rumputan atau segala macam ranjau lah yang mungkin burung tidak nantinya tidak turun ke lantai. Yang penting dengan satu catatan, mungkin tidak kelihatan gitu ya, rapi gitu maksudnya. Itu teman-teman beberapa hal yang mungkin penyebab dan solusi agar supaya burung kita tidak turun ataupun nembok ke lantai. Itu teman-teman, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Kalau mungkin ini bermanfaat silahkan dipakai, kalau mungkin ini tidak bermanfaat silahkan abaikan saja ya. Kita ambil sisi positifnya saja ya teman-teman ya. Kita saling belajar, kita saling berbagi pengalaman, siapa tahu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya atas atensi dan perhatiannya. Kalaupun saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sifatnya hanya belajar, bukan berarti menggurui. Kalau saya dalam penyampaian ada salah ataupun sikap ya saya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam Kicomania.